Di hari yang cerah ini, kita dapat berkumpul di kajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi dengan tema Meraih Cinta Allah. Selanjutnya, pembacaan susunan acara yang akan disampaikan oleh Ananda Rifki Satya Aji. Ladies and gentlemen, today we gathered in this room in the event commemoration of the birth of the Prophet Muhammad, peace be upon him, or Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. In this special day, we have several agendas, so allow me to read several sequences of our agenda. The first agenda is opening. The second agenda is reciting Holy Quran. The third agenda is opening performance. The fourth agenda is presentation. The fifth agenda is speech. The sixth agenda is religious lectures. The seventh agenda is discussion. And the last is closing and praying. Well, now we start in the first agenda. Let's start this agenda by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattahizu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'an innahu kana abdan syakura. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perhatikan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. I seek refuge in Allah from temptation, but God got them demon. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Glorified be He who carried His servant by night from the inviolable place of worship to the far distant place of worship, the neighborhood whereof we have blessed, that we might show Him of our tokens. Lo, only He is the hearer, the seer. We gave unto Moses the scripture, and we appointed it a guidance for the children of Israel, saying, choose no guardian beside me. They were the seed of those whom we carried in the ship, along with Noah. Lo, he was a grateful slave, his most true God with all his word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala al-ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sayyidi wa sadatil kiram wa ustadzina al-kiram, ahlan wa sahlan fikum fi Madrasatil Harapan Mulia Denpasar, Bali. Natamanna lakum bisihatin wa afiyatin wa bisalamatin. Yang terhormat Ketua Yayasan Islamic School Harapan Mulia, Ibu Hajah Deni Kusandra dan Bapak Haji Husaini Ismail SE. Dan yang terhormat Ustadzuna Al-Karim wal Mufaddal Ustadz Akbar Nazari Muhammad, BA, MED, PhD. Dan saya hormati jajaran para wali murid dan ketua komite SD, SMP, dan SMA Harapan Mulia Islamic School Denpasar, Bali. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama di sekolah yang insya Allah dirahmati dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan pagi kali ini, insya Allah kita yang berkaitan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita meneladani dan juga mencontoh kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam bermasyarakat dan juga berkeluarga. Yang sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah kita, pedoman kita, dan juga role model kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka hendaknya bagi kami sebagai umat Rasul senantiasa untuk selalu mengikuti apa-apa yang beliau ajarkan kepada kami. Oleh karena itu, di pagi yang berbahagia ini, insya Allah Ustadzul Al-Karim akan menyampaikan tausiah-tausiah yang berkaitan dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hadirin jemaah wali murid yang berbahagia, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita semua Al-Ustadz Akbar Nazari Muhammad. Selamat pagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya izin berdiri boleh? Insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ini udah pada sarapan belum? Belum 2 kali. Lemes banget. Coba kita ulang salamnya. Tapi saya sisipkan doa yang menjawab salam, mudah-mudahan bisa berangkat umroh setiap tahun. Yang menjawab salam mudah-mudahan bisa berangkat haji tahun depan. Yang menjawab salam mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Anak-anak solih dan solihah, Amin. masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hey, kita ulang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Beda ya, salam yang pertama lemas, salam yang kedua banyak maunya. Ternyata ya, insyaallah. Baik bunda semua, ya hadirin mati Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratu anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin 'alakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ya kehadirat Allah yang telah menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang akan mematikan kita, dan kita akan dikembalikan ke sebuah tempat yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya, yakni yaumil kiamah. Semoga salawat serta salam terlimpah curah kepada manusia paling mulia di atas muka bumi ini, manusia yang menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin meneladani setiap sisi-sisi kehidupan beliau,
manusia yang kita harapkan nanti bisa mencium tangannya dan memeluk tubuhnya, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam terlimpah curah kepada beliau, kepada para keluarganya, para sahabatnya, hingga kita umatnya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair untuk Pak Husain dan Bu Sandra ya, insyaallah. Perasaan baru kemarin ke sini. Ternyata alhamdulillah bisa silaturahim sama Mas Eki juga ya. Saya baru nonton di videonya Bapak kemarin. Insyaallah alhamdulillah bisa silaturahim. Alhamdulillah kita pagi hari ini akan membahas satu tema yang besar ya, tapi spesifik. Besar karena membahas orang terbaik di atas muka bumi, spesifik karena masalahnya adalah parenting ya. Alhamdulillah sebelum masuk, nah ini kenalan dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf, ya kan? Tak kenal maka ta'aruf. Tak sayang ini udah mengarah kemana ya? Jadi ini nama saya Akbar, saya dari Bandung, orang Sunda. Ada orang Sunda sini? Gak ada ya? Oh ada orang Sunda, insyaallah. Alhamdulillah sekarang tinggal di Bandung dan tinggal di Kuala Lumpur. Jadi bolak-balik Malaysia dan Indonesia. Nah ini dua karya saya untuk umat. Pertama tentang pernikahan, ya. Nomor dua tentang sirah. Sebetulnya yang tentang sirah ini nomor satu. Kenapa? Karena saya senang banget sejarah. Termasuk mengajarkan sejarah dengan visual. Nah nanti someday ya kita bisa ngaji lagi ke sini bareng tentang sirah tapi visual. Ya. Itu minimal 10 pertemuan lah. Tapi nggak ngantuk bener. Insya Allah sudah disediakan kispray. Jadi nggak ngantuk semprot ya. Karena membahas sirah itu sangat penting. Saking pentingnya kita mungkin harus mengalokasikan waktu untuk belajar ini tentang sirah ini. Ya. Dari mulai sebelum Rasul lahir, ada apa dengan dunia? Setelah Rasul lahir, ada apa dengan dunia ini? Masa Nabi 40 tahun ya dididik langsung oleh Allah, ada masanya tersendiri. Terus kemudian masa pengabdian 23 tahun. 13 tahun fase Makkiyah, 10 tahun fase Madaniyah. Dan setelah itu Rasulullah dipanggil Allah, dan setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiada. Nah maka kita belajar tentang sirah ini dengan visual. Ini alumninya udah ada 600 kayaknya ini, 600 alumni. Termasuk saya ngajar di klub sepak bola namanya PSIS Semarang. Jadi selama 3 bulan kemarin dari staf pelatih PSIS ingin mengadakan program ini ya, Institut Sirah. Nah kalau yang di bawah ini namanya Sekolah Pernikahan Nubuwah. Ini alumninya udah banyak, udah hampir 1.200 alumni. Dari yang mulai mau persiapan nikah, yang masalah rumah tangganya banyak, yang kemudian mau divorce. Nah di sini materinya apa Ustaz? Materinya bukan cerita saya, tapi cerita Nabi. Nah itu yang keren ya. Nah kita akan masuk ke masalah dalam keluarga muslimin hari ini. Di sini udah nikah semua? Sudah? Sudah? Ada yang belum nikah? Antum udah nikah kan? Sudah kelihatan soalnya. Saya bisa melihat gerak-gerik yang belum menikah. Jadi jangan bergerak. Ya. Nah, masalah rumah tangga muslim hari ini itu banyak sekali. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, tugas kita adalah mengembalikan fitrah keluarga di tengah-tengah umat agar menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu adalah umat terbaik yang Allah turunkan ukhrijat linas di tengah-tengah manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk apa? Mengajak pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Nah, ini kata Sayyid Qutb Bunda. Jadi kata Sayyid Qutb, saya enaknya turun ya.
Kan enak. Nah, kata Said Qutb, beliau mengatakan, saya kasih resume aja ya, untuk sebuah lembaga, sekolah, menjadi seorang arsitek, menjadi seorang dokter, menjadi seorang lawyer, itu ada sekolahnya ya? Ada. Itu butuh waktu nggak? Butuh. Berapa lama? Sarjana berapa lama? 4 years. Oke, 4 tahun untuk menjadi seseorang yang ahli dalam satu bidang. Ya, arsitek, mohon maaf, membuat bangunan, ingat? Membuat desain bangunan. Teknik sipil membuat fondasi bangunan supaya bangunannya kuat. Menjadi seorang lawyer, menjadi orang yang punya hafalan pasal, ya kan? Pintar negosiasi, pintar debat. Menjadi seorang dokter, dokter umum saja, itu lebih dari 4 sampai 7 tahun. Masuk spesialis 2 sampai 3 tahun, 10 tahun. Belum dokter, 15 tahun kurang lebih total untuk spesifik menguasai satu ilmu. Nah, tapi semuanya itu ada ilmunya, ada pelajarannya, ada knowledge-nya. Tapi hari ini harusnya juga diberlakukan pada lembaga rumah tangga yang merupakan penghasil unsur termahal di semesta ini, yaitu unsur manusia. Nah, ada sekolahnya. Betul? Ada nggak sekolah jadi ibu solihah? Nggak ada ya, 20 SKS 1 semester, kan nggak ada. Jadi ya Masya Allah, jadi ayah teladan, ada pelajarannya. Materinya apa aja Ustaz? Ada manajemen konflik. Ketika konflik kan, yang ibu berubah jadi bapak, yang bapak berubah jadi ibu, ya kan? Siapa yang cepat baper duluan? Gak ada pelajarannya. Manajemen konflik. Ilmu akuntansi banyak. Ada nggak ilmu manajemen keuangan rumah tangga? Tak ada. Akhirnya apa? Tiap akhir bulan berantem. Ditransfer berapa? Ya, tak ada. 2, 3. Manajemen komunikasi. Coba bayangkan. Gak ada juga. Akhirnya apa? Kalau berantem diam-diaman. Kalau marah, marah beneran. Ya Allah, tak ada ilmunya. Padahal semua sudah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggal kita amalkan. Cuman nggak berbentuk lembaga. Makanya ketika saya dulu S2, saya buat riset tentang itu. Dan saya survei ke seluruh negeri di negeri ini, di Indonesia ini, nggak ada pendidikan persiapan pernikahan, nggak ada. Ada sih 5 menit, cuma ditanya ketemu di mana, ya. Ada yang kayak gitu ya, ketemu di mana, cuman dari KUA-nya bilang, ya mudah-mudahan jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ibadah terlama, terpanjang, nggak ada pelajarannya, tiba-tiba nikah. Hari ini yang terjadi apa? Perceraian di mana-mana, berantem hebat di mana-mana, KDRT di mana-mana, Insya Allah. Nah, maka betul apa yang disebutkan oleh Said Qutb, kita harus mulai perhatian terhadap pernikahan nubuah. Nah, tahu nggak nih angka kasus pernikahan, perceraian di Indonesia? Angkanya naik terus, tiap tahun naik terus. Sekarang hampir 1,5 juta kasus. Berarti 1 tahun itu ada 1 juta yang punya status baru. Ya, yang satu duda, yang satu janda. Nah, ini 10 provinsi angka perceraian tertinggi Indonesia per tahun 2021. Nah, ini memalukan ya, provinsi saya ternyata, Jawa Barat. Ya. Tinggi angkanya, sampai 98.000 kasus. Dan ini masalah-masalah yang muncul. Dan ini saya bukan cerita tentang masalah, karena masalah itu teman hidup ya. Tapi kita belajar dari masalah. Karena kalau nggak ada masalah nggak jadi skripsi. Kalau nggak ada masalah nggak jadi tesis. Kalau nggak ada masalah nggak jadi disertasi. Tugas kita memecahkan masalah. Ya. Tapi saya nggak percaya dengan survei yang kemarin dari lembaga di Indonesia tentang IQ Indonesia. Orang Indonesia itu 78. Rata-rata kan 140. 78 yang saya nggak percaya. Insya Allah nggak percaya. Kenapa? Karena kita ini semangat belajarnya tinggi tuh, ya. Datang ke kajian, ya.
Insya Allah bawa satu keluarga lengkap ya. Nah ini kita kembali ke sini, angkanya banyak, masalahnya banyak, dan yang memprihatinkan adalah jumlah istri yang menggugat cerai lebih banyak daripada yang mentalak. Nih, 73%, 75%, dan ini angkanya naik terus. Dan bahkan ini mah nggak di sini ya, di daerah saya ada di daerah Jawa Barat namanya Sukabumi. Kalau bahasa Arabnya artinya hubu dunia, ya. Kan Sukabumi, hubu dunia. Ya, Sukabumi itu ada seorang yang baru cerai, kemudian mengeluarkan sertifikat perceraian dan bangga sampai diabadikan dalam TikTok. Keluar dari penjara, gitu. Sampai seperti itu. Jadi selama ini tuh yang bisa saya tangkap, pernikahan itu jadi seperti penjara. Yang istri itu merasa jadi babu karena harus mengerjakan kerjaan yang harusnya, ya kalau dipikir-pikir logis juga, masak, ngepel, nyapu, apalagi bunda, cuci, apalagi, nah, itu jadi multi talent ya, jadi babysitter, jadi asisten rumah tangga, jadi ahli akuntansi ya, karena tiap bulan harus ngitung pengeluaran. Seorang bapak juga ngerasa jadi babu juga. Kenapa? Kerja terus. Awal bulan harus transfer ya Pak. Nah, Pak Isar tawa. Masya Allah. Itu yang terjadi hari ini. Kenapa? Karena tidak mengembalikan fitrah bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah. Nih, belum KDRT. KDRT itu singkatan dari apa? Kekerasan rumah tangga. Kemarin minggu lalu saya ngisi di Jogja, KDRT itu saya ganti keharmonisan dalam rumah tangga. Karena mindset tentang kekerasan itu kan mengerikan ya. Ada itu waktu bulan lalu saya ke Malaysia, saya ketemu Dr. Azra di salah satu lecture di Putrajaya. Dia cerita, betul kah Ustaz? Di Indonesia itu banyak sekali KDRT. Gitu. Malu saya mau ngomong gitu. Orang Malaysia lagi yang ngomong. Itu dilihatin videonya, ini orang Indonesia kan gitu. Iya sih, saya bilang ya. Sampai dipukul, dihajar selebgram yang dari Aceh itu. Ya Allah. Terus saya cuma speechless ya. Saya nggak bisa ngomong, emang faktanya seperti itu gitu. Nah, angka ini terus diperhatikan sampai masuk ke rancangan undang-undang. Saya kayak udah disahin ya Pak ya. Undang-undang kekerasan rumah tangga, ya kan? Baru disahkan nih baru-baru ya setelah Covid lah. Karena kasusnya meningkat drastis. Nah, kemudian dari perceraian, dari perselingkuhan, dari masalah-masalah yang muncul banyak, dampaknya ada nggak? Ada. Kepada siapa? Kepada generasi setelah kita. Saya tanya anak-anak generasi Z itu ya, Gen Z, ketika ditanya mau nikah nggak mau. Saya baru tanya beberapa data saja. Pada faktanya, angka pernikahan Indonesia itu 2 juta average sampai Covid itu. 2 juta per tahun. Angka pernikahan. Tahu nggak sekarang berapa? 1,7. Gak mau nikah. Kenapa? Takut cerai. Gak mau nikah. Kenapa? Ya pacaran juga cukup lah. Kenapa gak mau nikah? Mau cari dulu pendewasaan gitu ya. Mau cari dulu jati diri gitu ya. Ya Allah, Muhammad Al-Fatih 21 tahun udah naklukin Konstantinopel. Usia 15 tahun udah punya istri 4. Usia 17 tahun sudah menguasai 7 bahasa. Ini usia 25 mencari jati diri. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, masih main aja itu Mobile Legend. Dan gamenya tuh istiqomah aja itu, Mobile Legend. Ya jumlah angka pernikahan menurun drastis nih dari tahun ke tahun. Setelah pandemi, angkanya turun merosot sampai 1,5 juta. 1,7 2022, 2023 1,5 juta. Kan sedih tuh. Ingin dinikahin, ingin menikah itu kan fitrah ya. Oke. Nah ini alasan-alasan anak muda di Indonesia tidak ingin cepat menikah. Bayangkan sebanyak ini datanya, ternyata angkanya menurun drastis. Faktornya banyak lah kayak tadi ya, melihat orang tua, melihat
realita, melihat secara finansial, ya, belum mau menikah. Nah, padahal nikah ini gratis. Mau percaya ya? Baru tahu nikah itu gratis bunda, tapi syaratnya harus di kantor urusan agama, ya. Dan di waktu PNS-nya lagi kerja. Kalau datangin penghulu ke sebuah tempat, nah itu ada angkanya. Tapi kalau nikah di tempat, di waktu jam kerja PNS, insya Allah free, ya, free, nggak ada pengeluaran apapun, kecuali nanti walimah. Tapi jarang hari ini orang mau kayak gitu ya, pasti pengennya sewa gedung, sewa hotel, undang orang, itu kan. Padahal ternyata ngutang, sampai ada ngutang itu. Ada di Semarang, ini nggak di sini. Di Semarang itu ada yang nikahannya itu demi gengsi, itu ngutang sampai 700 juta. Cuman buat pesta satu hari, 700 juta, maksa. Ya, maksa 700 juta. Nah ini sebetulnya gratis. Nah ini masalah-masalah yang ada. Saya nggak mau sebutin lah, banyak banget masalahnya. Dari mulai ya suami seperti itu memutilasi istrinya. Yang terakhir itu di Bandung kemarin, istri dibunuh sama suaminya. Dan itu tuh banyak banget kasusnya. Ya Allah, kita ini negeri muslim terbesar, the biggest Muslim of the world. Nomor 1, nomor 1. Kedua, kita rata-rata itu kan KTP-nya Islam, ya kan? Tapi ternyata faktanya pelakunya yang muslim juga, ya. Nah ini nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari ini semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, filosofi kembali ke pernikahan itu ada 3. Yang pertama, perintah Allah. Nikah ini adalah perintah. Ini filosofi penting. Kenapa? Ini dasar-dasar pemikiran. Perintah Allah, bukan perintah orang tua, bukan perintah calon mertua, bukan perintah teman, bukan ikut-ikutan, tapi perintah dari Allah Rabbul Alamin, ya, yang memerintahkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, merawat pernikahan itu menjaga agar kita meregenerasi ketakwaan. Ini penting. Kenapa? Mencetak anak. Nah, termasuk di Harapan Mulia ini kan, sekolah yang mencetak anak kan. Bayangkan kalau hari ini teorinya seseorang selebgram yang mengaku ada child free, nggak mau punya anak, kasihan, sekolahnya sepi di mana-mana. Di mana itu? Di Jepang. Jepang hari ini, Bunda, banyak TK-TK tutup, SD tutup. Kenapa? Karena nggak ada, angka pernikahannya menurun. Kenapa? Mereka itu punya naluri, punya fitrah, tapi disalurkannya bukan kepada manusia, kepada robot. Pernah lihat robot perempuan di Jepang? Itu persis banget. Perempuan itu persis banget. Itu tuh harganya 15 sampai 75 juta. Harganya enak kan? Gak diomelin di rumah, bebas tanggung jawab, nggak usah cari nafkah, ya, sudah tersalurkan. Itu di Jepang. Di Swedia itu udah hidupnya enak. Mau kerja udah disediain pemerintah, mau rumah disediain pemerintah. Ngapain nikah? Bebas, child free itu yang merontokkan hari ini ide-ide barat yang merusak kita, ya. Jadi kita kembali kepada filosofi yang kedua, merawat pernikahan, menjaga agar kita meregenerasi ketakwaan. Yang ketiga, ini yang paling penting, lahir dari rahim para wanita, para bunda semua ini, calon kesatria besar, pembela agama Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Itu filosofinya. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kapan harusnya seseorang itu menikah? Ini kan banyak yang nanya. Ada yang pakai teori sudah S3, ada yang S2, ada yang S1, ada yang punya penghasilan minimal 15 juta, 2 digit.
baru bisa nikah. Ada yang bilang nanti nunggu adik-adiknya nikah atau nunggu bahagian orang tuanya. Itu teori semua. Nih, langsung dijawab oleh surat An-Nisa ayat ke-6. Ujilah anak-anak yatim itu dalam hal mengatur harta sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Balagu an-nikah. Nikah itu ketika balik idealnya. Kan hari ini susah ya. Bahkan pemerintah pun hari ini itu merevisi undang-undang dari menikah usia 17 tahun, sekarang minimal 19 tahun baru boleh nikah. Padahal kata Nabi, kata Allah, ketika dia balik, ya, ini kapan harusnya seseorang itu menikah, balik. Berarti gimana ya memperbaiki mindsetnya? Karena hari ini kelebihannya sebanyaknya mulai dari setelah lulus S1 baru dicari. Itu tuh udah lama banget ya S1 teh 22, 23, 24 ya. Kalau kuliahnya 7 tahun ya 25. Saya nikah saya itu Bunda S1 saya jangan ditiru ya, lama 7 tahun ya. Tapi udah keliling dunia di Mesir, Prancis ya. Satu. Nah saya coba, saya tuh takut saya bodoh gitu. Tapi ternyata ketika saya S2 rata-rata kan 2 tahun. Saya tes, S1 saya lama, S2 saya cuma setahun. Cepet banget S2 setahun gitu. Nulis tesis, udah gitu anak lahir 2 kali lagi Pak. Jadi lagi S2 itu anak lahir 2 kali tuh, gimana tuh? Jadi setelah pas wisuda itu udah S3 kan, udah punya S3 sama 3 anak gitu. Ya Allah, ternyata bisa. Ini menjawab teori orang-orang yang lulus dulu kuliah, padahal ternyata bisa. Bahkan supporting system saya tuh istri saya bantuin saya, apalagi lagi hamil besar 2 kali itu. Ketika sidang aja itu 1 minggu setelah lahiran tuh sidang tesis. Yang nguji itu dari UGM, dicecer banyak kan, alhamdulillah selesai. Dan IPK-nya 3,91 sampai A semua terus. Setahun kuliahnya, artinya apa? Kalau kita mau pasti kita bisa. Gitu. Nah jadi termasuk menikah ya, itu jadi sudah terbantahkan teorinya ya, harus lulus dulu. Oh berarti saat ini memprovokasi? Enggak, saya nggak pernah memprovokasi, saya mengedukasi. Ya, nikah itu bukan cepet-cepetan, tapi siap. Ya, siap itu ada komponennya, siap secara usia, siap secara mental. Kalau sekarang ayat ini diturunkan hari ini, banyak pasti nggak siap, pastinya pusing. Baru masih kecil, ini kan di zaman dulu, di zaman Nabi usia balik itu udah matang semua. Lihat Umar bin Khattab gembalain kambing. Kemudian Khalid bin Walid sudah mengayuh kuda dan pedang. Usia 15 tahun udah berantem ya di pasar Ukas. Ini tapi kalau idealnya ya kembali kepada Al-Qur'an. Harapannya begitu ya. Minimal sebelum balik sudah tahu siapa nanti calon besannya, gitu ya. Ini mindset penting, mindset Al-Qur'an. Ya. Nah, kemudian diperintahkan lagi wan nikahu. Ini kalau dalam bahasa Arab fi'il amr, penekanan itu, nikahkanlah ya. Ini perintah sebetulnya. Kalau ada fi'il amr itu perintah, kayak interjection dalam bahasa Inggris. Nah jadi orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah. Jadi ini lebih kepada standarnya sudah bujang dan sudah layak. Jadi ini anjurannya spesifiknya di surat An-Nur ayat 32. Nah ini adalah kapan seorang itu menikah. Nah setelah itu baru masuk ke proses ikhtiar, doa dan tawakal. Sebagaimana doa yang diminta oleh Nabi Zakaria. Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri. Ini doa para single lelah. Single lelah bukan single lilah. Single lelah menghadapi kenyataan hidup.
Ya, ini doanya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya 89, ya Rob, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini surat, ini mah salah, surat Al-Furqan ayat 74. Nah ini proses ikhtiar, doa dan tawakal. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, tujuan pernikahan. Ini ada di surat Ar-Rum ayat 21. Ini bunda semua udah nikah kan? Ada yang belum menikah? Kalau belum menikah nanti saya bantu. Bantu dengan doa. Enggak, saya buat aplikasi bunda. Aplikasi the first in the world. Namanya Ta'aruf Online Indonesia. Ini sudah di review di Jepang sama di Belanda. Di Indonesia nggak laku, kalah sama Tinder. Tahu Tinder ya? Aplikasi cari jodoh. Bukan cari jodoh sih, cari pacar sih spesifiknya mah. Dan itu ternyata aplikasi Tinder itu banyak fake-nya. Banyak akun fake-nya. Mukanya dihamplas apa gitu ya. Dikasih tepung jadi putih gitu. Itu fake semua. Itu by riset, karena kita punya tim di Singapura itu untuk buat men-screening datanya. Ternyata itu Tinder tuh kayak gitu. Ada Tantan, ada Tinder tuh banyak tuh. Ada aplikasi apa lagi? Cari jodoh. Tantan, Tinder, itu yang Facebook. Facebook juga bisa dibuat akun fake. Tapi kalau ini spesifik. Jadi kalau suka geser kanan, kalau nggak suka geser kiri. Ya, ada yang udah pernah nyoba? Oh, belum sekali dua kali, saya udah berkali-kali nggak dapet juga jodohnya. Ya. Nah ini tujuan pernikahan, kita kembali ke poin sini. Sebetulnya ayat ini ayat yang paling sering dibaca ketika orang menikah. Ya, coba aja, pasti bunda semua kalau nikah ayat ini yang keluar ya. Bukan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut kan? Ya, pasti ayat ini. Tapi ketika marah, lupa ayat ini. Ya. Ketika marah lupa ayat ini. Yang ada adalah aku merasa paling benar. Anna khairu minhum. Kayak kata-kata iblis itu ya. Anna khairu minhum. Aku lebih daripada kamu. Harusnya kamu begini. Harusnya kamu begitu. Padahal Rasulullah itu kalau marah sama para istrinya itu nggak pernah ngeluarin hadis satupun untuk menunjukkan kebenaran bahwa dia benar. Contoh, ketika Rasulullah itu dapat fitnah kan, Sayyidah Aisyah itu difitnah kan, selingkuh dengan Sofwan itu. Tapi ternyata Rasulullah waktu itu nggak ucapin satu kalimat pun untuk merasa kamu harusnya begini, kamu harus begitu. Rasul diam, hebatnya itu Rasul diam. Nah, ketika itu Sayyidah Aisyah pulang sama Sofwan itu kan, yang membuat fitnah itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dia bercerita fitnah bahwa Aisyah telah berselingkuh. Satu Madinah gempar. Sayangnya Aisyah waktu itu sakit selama 1 bulan, panas tinggi. Jadi nggak sadar. Jadi kunci yang harusnya ngomong kan Aisyah nih, yang membenarkan atau menyalahkan informasi. Nggak ada. Aisyah sakit 1 bulan. Dan perlakuan Rasul ke Aisyah itu berubah. Memang nggak nunjukin kamu tuh salah, kamu nggak ngomong, cuman sikapnya berubah. Yang biasanya lebih perhatian, sekarang agak berkurang perhatiannya. Itu salah satu contoh. Nah, ketika bangun, Abu Bakar marah, kamu ini begini ya begitu. Terus kemudian datanglah ayat dalam Al-Quran untuk membersihkan nama Aisyah. Itu. Jadi sampai Allah yang membersihkan nama orang yang baik. Jadi informasi-informasi yang buruk pada saat itu dibersihkan langsung oleh Allah. Rasul pernah menghadapi masalah itu dan Rasul nggak pernah ngerasa aku lebih benar dan kamu salah, sampai kebenaran itu terungkap. Hari ini, masya Allah ya, pulang dari rumah bapak-bapak nih, Pak pulang dari rumah malam-malam Pak, jam 12, silakan tutup pintunya dari luar. Tutup pintunya dari luar, nggak boleh masuk. Ditanya lagi, kalau pulang dari mana, bawa apa, nggak perhatian sama keluarga.
Kayak gitu kan. Padahal masalah-masalah itu juga pernah dihadapi Nabi. Zaman Nabi ketika pulang ketika beliau pulang dari Gua Hira, itu kan beliau kedinginan ya. Sayyidah Khadijah apa yang dilakukan oleh beliau? Nanya enggak? Dari mana? Udah di luar aja tidurnya kan, enggak gitu ya. Ketika pulang dari rumah, dari Gua Hira ke rumah, Khadijah itu memberikan pelukan hangat dan menyiapkan kasur. Gak ditanya satupun, pertanyaan satupun gak muncul. Ketika tidur selesai, Rasulullah bisa nyaman, besok baru cerita. Kalau sekarang kan beda, ya kan? Bener nggak? Dari mana? Malam-malam, ngapain aja? Sama siapa? Foto, video, langsung kan? Gitu. Iya kan? Ya Allah. Kenapa? Karena dulu Rasulullah dengan Khadijah menjalankan pernikahan itu dengan apa? Dengan trust, percayaan. Rasul tuh nggak lihat Khadijah itu dari fisik. Khadijah itu janda 2 kali ya, janda 2 kali. Dan kalau Rasulullah senang sama perempuan, Rasul tuh nikahin Khadijah ketika itu nikahin gadis juga. Faktanya kan enggak, ya. Rasul monogami 25 tahun, 25 years ago, 25 tahun, nggak pernah nikah sama yang lain. Jadi kalau ditanya siapa cinta sejatinya Rasulullah Muhammad, Khadijah. Yang paling romantis itu ketika nanti di Yaumil Qiyamah, kuburan pertama yang dibangkitkan oleh Allah itu makamnya Rasulullah di Baqi. Yang kedua, tahu nggak di mana? Di Ma'la, tempat Khadijah bersemayam, saling mencari. Itu cinta yang paling so sweet lah dibandingkan film-film drama Korea hari ini ya. Yang baru film Korea apa Bunda? Nggak tahu ya Bunda ya. Taunya Siksa Kubur ya Bunda ya. Film Siksa Kubur itu nakut-nakutin ya. Padahal itu kayaknya terinspirasi dari majalah Hidayah. Iya kan? Biawak memakan jenazah, buaya darat mengeluarkan jenazah. Itu jadi ngelihat kuburan itu kita jadi takut gitu ya. Padahal nggak kayak gitu sih faktanya. Apalagi siksa kubur tuh ngeri banget. Udah nonton Bunda? Oh, ada ular banyak tiap hari kayak gitu. Itu mah kita jadinya takut mati, bukan takut sama Allah. Ya. Padahal kuburan itu adalah tempat orang beristirahat. Tempat beristirahat. Orang yang meninggal itu di situ tempat istirahatnya. Dan bahkan kata Rasulullah, tempat surga dan neraka itu kelihatan ketika di alam kubur. Dia dapat nikmat atau dapat azab itu di kubur itu ketahuan. Nah sekarang dikasih siksa kubur kita takut. Nanti kalau ada yang meninggal kita takut nyolatin. Kalau ada yang meninggal kita takut ikut ke bawah. Itu kan bukan takut sama Allahnya, takut sama ular. Ya kan? Ya, paling laku itu di situ. Di sini paling laku. Makanya kita itu negeri yang paling banyak mengekspor hantu. Di Jepang, ya, di Jepang itu ada sodako, oh ya, ada itu ekspor pertama tuh sodako. Nah kalau di Amerika ya jenis setan kan cuma satu, vampir itu kan, ganteng lagi, ya kan. Di Indonesia orang-orang Amerika, orang Jepang tuh kaget tuh, di Indonesia banyak jenis setan ya. Ada kutil anak 1, kutil anak 2, kutil anak 3, suster ngesot 1, suster ngesot 2, suster ngesot 3, ya banyak. Ada genderuwo, ada apa lagi? Ada pocong, ada apa lagi? Ada buta hijau, ada tuyul, ada mbak yul. Makanya mereka tertarik banget sama kita. Jadikanlah film di sana, karena di sana ya setan di Cina aja cuma satu, vampir. Bener kan? Pernah lihat kuntilanak nggak di Cina? Enggak kan? Iya, luar biasa kita tuh, amazing. Apalagi banyak yang makin horor tuh kan makin rame ya. Jadi ada apa namanya tuh ahli supernatural itu ya, ditutup matanya terus gambar. Itu acara-acara TV nasional loh. Ini menggambarkan setan. Itu saya tuh bingung secara akal. Dia lihat, dia bisa berimajinasi kayak gimana? Kok bisa buat genderuwo mengerikan itu? Ya kan? Padahal kita nggak pernah kan seumur hidup lihat genderuwo kan? Tapi kenapa kita takut?
Kenapa? Karena mereka memasukkan pemikiran kepada kepala kita ini. Karena kepala kita ini seperti teko, apa yang masuk itu yang keluar. Yang masuk air susu keluar susu, yang masuk teh keluar teh. Kalau yang masuk yang mohon maaf, air comeran yang keluar air comeran juga. Kalau yang masuk tiap harinya itu ya film hantu, film horor, ya kita jadi penakut. Maka bangsa kita tuh kebanyakan jadi bangsa penakut. Kenapa? Karena dikasih film itu terus. Soalnya termaklumat, takut. Bahkan ada yang bilang, oh itu baru meninggal, jangan di situ. Si bapak itu di situ terus tuh. Nah, udah ngawur itu, ngawur bin ngibul itu. Nah, jadi sebetulnya tadi belajar tentang kehidupan Nabi ini realitas nyata hidup kita. Nah, termasuk masalah jodoh ini ya. Ada yang belum nikah? Nah, belum nikah. Mas Eki belum nikah nih ya. Ini sudah hatam, bahkan sudah dihafal ayatnya. Cuman mungkin keskip ya. Pas baca berpasang-pasangan. Pasangan itu bukan sesuatu yang pasti sama. Pasti punya latar belakang yang berbeda, betul? Laki-laki ada perempuan, ya kan? Kalau berpasang-pasangan laki-laki sama laki-laki kan ngeri, ya kan? Asep sama Agus menikah, kan nggak seneng ya, nggak lucu gitu, ya kan? Coba bayangkan, ini laki-laki hari ini sama laki-laki di Prancis itu menikah, bunda. Bayangkan, yang satu punya jiwa feminis, yang satu punya jiwa maskulin. Jadi ada tuh lucu banget. Saya bakal lebih lucu lebih dikejiji sih. Karena gini, anjing jantan kalau ketemu anjing jantan ketemu apa? Pasti berantem kan? Untuk apa? Untuk menunjukkan siapa yang paling anjing di antara anjing tadi kan. Sekarang ada cowok pakai kumis, cowok pakai jenggot terus ciuman. Astagfirullahaladzim. Jangan dibayangin, nggak kebayang. Tapi ada. Nanti lihat aja di YouTube. Saya lupa namanya tuh. Satu tuh siapa namanya orang Prancis itu. Satunya orang Indonesia. Namanya Jono itu kalau nggak salah. Nikah ya Allah. Terus pelukan di band up gitu ya. Sok bayangin nggak kebayang kan? Jijik kan? Anjing aja tahu mana musuh, mana teman. Ini ya Allah. Banyak LGBT tuh hari ini. Nah, berpasang-pasangan itu bukan itu maksud dalam ayat ini. Tapi berpasang-pasangan itu Allah ciptakan siang dan malam. Allah siapkan sepatu kanan, sepatu kiri kan. Kan pasti beda. Coba aja. Ini sepatu kanan, sepatu kiri kan beda. Ukirannya beda, yang satu ke kanan. Meskipun sama, hampir sama. Ada tangan kanan, ada tangan kiri. Berbeda. Ya. Pasangan itu maksudnya, bukan sama. Kalau sama, itu bukan pasangan. Itu mah namanya twin, kembar. Ya, sama persis. Ya. Tapi pasangan itu pasti ada bedanya. Laki-laki, perempuan, siang dan malam, sepatu kanan, sepatu kiri, itu pasangan. Jadi saling melengkapi. Latar belakang, saya suku Sunda. Suku Sunda nikah sama orang Jawa itu banyak perangnya, bunda. Antara kerajaan Pajajaran melawan Majapahit. Pahit betul. Ya. Jangan nikahin orang Sunda. Kalau nikah sama orang Sunda, orang Jawa stres. Karena orang Sunda pemalas. Jangan nikah sama orang Jawa. Cewek Sunda itu centil. Apalagi sih ada idiom itu. Centil, matre, males. Itu teori dari mana, bunda? Ya. Ya. Itu teori dari katanya. Gak jelas itu, riwayatnya itu dhaif. Ya. Nah, pasangan itu diciptakan oleh Allah. Bahkan Allah bilang dari jenis kalian sendiri apa? Manusia. Tahu hari ini di Barat ketika tidak diatur dengan konsep pernikahan, di Barat itu kan udah banyak namanya kumpul kebo. Ya, tahu ya kumpul kebo ya. Laki-laki perempuan hidup bareng 9 tahun. Kalau kata Pak Yusar kemarin namanya apa? The future husband. Padahal udah melendung. The future husband. Betul, memang di sana itu nggak dilihat lagi laki-laki perempuan tidur bareng, tinggal bareng biasa. Bahkan
Ini orang paling berpengaruh, orang yang paling banyak followernya di dunia namanya Cristiano Ronaldo itu sampai sekarang belum nikah sama Georgina itu. Kenapa? Karena dari pandangan mereka menikah itu materialism. Kalau nikah nanti takut cerai, harta gunung gini. Nah padahal di barat sendiri itu juga jadi masalah, nikah nggak ada tapi berhubungan badan mau, akhirnya buat namanya teori kumpul kebo, ganti pasangan. Nih bahkan nih saya kasih contoh di Prancis itu, kalau ditanya let's go dulu the teh, itu mau nggak kamu minum teh sama aku? Kalau kita bilang oui, tahu? Kalau bilang oui, berarti kamu mau nggak tidur sama aku? Jadi pakai kiasan. Padahal cuma nanyain, nawarin minum teh, tapi itu makna dalam. Jadi bahasanya tuh bahasa yang tidak usah ditanya lagi, tidak usah ditafsirkan lagi. Kalau ngajak minum teh pasti ngajak ML, making love. Cuman gitu doang. Dan yang disasar siapa? Orang-orang kayak kita nih, yang kulitnya coklat-coklat, sawo mateng, gitu ya. Mereka seneng, sama yang putih mereka bosan. Seneng sama kayak kita, ya. Ganti pasangan, ganti pacar, ganti tidur bareng, udah nggak ngerti berapa kali mereka ganti pasangan. Yang kedua, kalau suka sama suka di sana nggak ada undang-undangnya, nggak boleh mengintervensi, bahkan di gereja sekalipun. Teman saya, si Berry namanya, sekarang lagi di Marseille, di kota Marseille, La Ville de Marseille di France, di Prancis. Itu dia cerita, ada yang begituan Pak Bar, di mana? Di gereja, leglis itu gereja. Dan nggak ada yang boleh ganggu. Kalau ganggu kita kena undang-undang. Lucu ya. Tapi kalau kasusnya pemerkosaan kena undang-undang. Tapi kalau suka sama suka, bebas. Dijaga sama kebebasan. Gitu ya. Udah seperti itu, ganti pasangan, tidur sama siapa aja udah berapa kali nggak ngerti. Mereka akhirnya bosan bunda. Akhirnya ketika bosan, mereka akhirnya tadi LGBT, cowok sama cowok, cewek sama cewek, gitu. Sampai ya seperti itu gambarannya. Nah setelah itu apa? Naik kelas mereka, karena bosan cowok sama cowok, cewek sama cewek, akhirnya mereka sama hewan. Ada. Jadi akhirnya mereka itu ada yang menikah sama hewan. Kalau nggak salah hewannya tuh kuda jantan. Kuda jantan itu di daerah Ukraina, itu kemudian dia nikah dengan perempuan. Perempuannya cantik, secara fisik cantik, tapi kok mau sama kuda? Katanya sih secara autonomi mirip sama sama laki-laki. Tapi ya tetap saja tidak fitrah ya. Dan sampai nggak ngerti mereka terus ngapain. Nah, ketika mereka mengenal Islam, barulah mereka sadar. Ya, salah seorang mualaf namanya Dr. Idris de Vries, ya, beliau itu dari Utrecht, dari Dutch, dari Belanda. Dia bilang gini, saya mencari fitrah itu apa. Akhirnya ketemu 10 tahun itu, 10 tahun ketemu Islam. Sekarang masuk Islam. Sekarang kerja di perusahaan Exxon Mobil di Saudi Arabia. Nah itu salah satu contoh. Kalau kita kembali kepada fitrah, hidup kita pasti tenang, sakinah. Nah termasuk berpasang-pasangan. Nah setelah menikah, punya pasangan, apa yang harus dilakukan? Nih, marriage, after marriage to Jannah. Ini target kita semua, masuk surga bersama-sama, bersama pasangan kita, bersama istri kita, bersama anak-anak kita, bersama cucu-cucu kita. Kita harap bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 23, ya. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Yaitu kita masuk surga ke dalam surga Aden bersama bapak-bapak, istri-istri dan anak cucunya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya masuk surga Aden insyaallah. Ya, itu nikmat yang paling nikmat. Surga itu tidak pernah terlintas dalam akal manusia, tidak pernah ada faktanya, nggak pernah ada yang bisa gambarin. Meskipun sekarang ada namanya VR Journey, tahu udah nyoba? Di Bali udah ada belum? VR Journey, jadi 5 dimensi ya, tentang sirah Nabi, tapi bahas tentang
Rasulullah naik ketika Isra Mi'raj itu terbayang surga, tapi tetap nggak bisa terbayang indah dan nikmatnya surganya Allah itu. Dan insya Allah diisi oleh usia yang masih muda. Berapa usianya? 30 tahunan, 32, 33, 34. Diisi oleh anak-anak muda. Jadi muda semua, insya Allah bakal kembali muda. Bakal kembali yang kerutannya ada ini, yang udah di laser pakai skincare ya. Ada ya, dikenceng-kencengin kan, disuntik. Saya tuh ini cerita ya, kemarin itu saya dikasih voucher untuk perawatan muka. Pas datang saya duduk, dikasih apa namanya tuh, kayak menu makanan ya. Dokternya cerita, ini Pak di amplas. Jadi di si jerawatnya tuh dibersihin dulu pakai amplas. Terus ada yang disuntik, ada yang di apa namanya tuh, di laser. Wah, macam-macam. Ya Allah, untuk jadi cantik aja udah mahal, sakit lagi. Ya. Pas awal-awal santai saya. Di amplas tuh ya lumayan sakit tuh. 3 hari saya nggak bisa senyum. Kan susah ya. Ini Bunda udah pernah nyobain di amplas. Karena gratis ya saya ambil aja lah. Saya nggak apa-apa lah. Udah di amplas, yang paling sakit tuh di laser. Kenceng banget kayak lagi apa, bersihin itu ketok magic gitu. Sampai si apa namanya, mentimunnya tuh kelempar saking sakit sama perih. Dok, ini udah belum? Belum Pak, ini baru 20%. Ya Allah, udah mah di amplas, di setrum. Sampai pas keluar tuh saya udah gak mau senyum-senyum dan saya gak mau lagi datang ke skincare. Ternyata kata dokternya sederhana Pak, kalau mau kulitnya mulus tuh makanannya dijaga. Itu katanya, jangan sering terlalu banyak makan, ya, diatur makanannya polanya gitu. Bukan nggak boleh diatur, jangan kebanyakan daging, banyakin sayuran, dicampur, dimix lah supaya nggak berminyak. Ternyata gitu. Jadi saya akhirnya ngambil pelajaran, jadi cantik itu mahal dan sakit, ya, dan berdarah, ya. Ya Allah, ada yang udah pernah nyoba? Nah, don't try at home ya, sakit. Nanti itu 3 bulan lagi tuh diamplas lagi. Itu perawatannya sampai berapa ya? 2 tahun apa ya? Jadi pokoknya per 3 bulan tuh harus datang supaya mukanya mulus kayak jalan tol. Padahal jalan tol juga nggak mulus-mulus amat ya. Nah, jadi kita baik ke sini. Jadi tujuan pernikahan itu sebetulnya masukkan kita ke dalam surga. Dalam surat At-Tur, surat Al-Mu'min ayat 8 juga sama. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan pernikahan kita. Nah, tapi yang paling penting adalah kita punya contoh. Kata Nabi SAW ya, sesungguhnya Allah tidak menghendaki aku menikah atau dinikahkan kecuali dengan wanita-wanita penghuni surga. Artinya apa? Nih, istri Nabi semuanya masuk surga. 13 istri Nabi ini insya Allah masuk surga semua. Rasulullah punya 7 anak, 7-7-nya masuk surga. Rasulullah punya mertua masuk surga, menantunya juga masuk surga. Ya, mertua Nabi yang luput saya masukkan namanya Abu Sufyan, itu juga masuk surga. Belakangan masuk Islamnya. Ya, ini cucu-cucu Nabi. Ada Pak Husain ya, insya Allah. Ya, ini insya Allah 88-nya juga masuk surga. Nah, ini satu keluarga masuk surga semua. Berat banget San, kalau semuanya masuk surga. Tapi ini role model kita. Nah, tapi kalau nggak ada gimana San? Ya, kalau nggak ada, nah saya kasih model yang lain. Yang pertama keluarga Abu Lahab. Oh, Abu Lahab kenal? Kenal di mana? Di Pantai Kute. Insya Allah. Ya. Abu Lahab atau dikenal dengan Abdul Uzza. Ini Abu Lahab ini pernah besanan sama Nabi, menikahkan putrinya Nabi dengan Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dengan Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Nikah sama putri-putrinya Nabi. Tapi ketika Rasulullah membawa Islam, maka kemudian kata Abu Lahab, ceraikan mereka. Perintah dari bapaknya. Nah, ini model keluarga ini ada dalam Al-Quran. Dan ini yang jangan sampai ada di keluarga kita, ya, yang sering menghalangi dakwah, yang tidak mau, yang menentang dakwah Nabi, yang kemudian mencela dakwah Nabi. Ini keluarga Abu Lahab. Yang kedua ada keluarga Fir'aun dan Aisyah. Ketiga ada keluarga Nabi Nuh dan Lut. Keempat keluarga Ibrahim. Ini keluarga yang sempurna juga.
Hajar dan Sarah, dan Muhammad dan Khadijah. Dan yang terakhir keluarga Imran dan Hannah. Ini ada 5 model. Tinggal pilih mau yang mana keluarga kita. Kalau ini jangan. Kalau ini suaminya jahat, istrinya solihah. Kalau ini suaminya solihah, istrinya ya berkhianat pada Allah. Kalau yang keempat ini Ibrahim, Hajar dan Sarah, ini terlalu sempurna. Ya kan? Bayangkan saja Nabi Ibrahim punya anak, dua-duanya jadi nabi, ya kan? Rasulullah semuanya masuk surga. Kan berat. Nah, ini keluarga Imran dan Hannah yang dicontohkan oleh Al-Qur'an, disebutkan di dalam surah ketiga dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran. Ali itu artinya keluarga. Imran itu nama keluarga Imran. Ada yang namanya Imran? Ada. Ada pelatih Maluku Utara, Malut sekarang ya, sepak bola. Pasti nggak ngerti. Di sini pendukung Bali United. Enggak. Ada. Insyaallah. Nah, yang dicontoh keluarga Imran dan Hannah. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ali Ibrahim wa ali Imran. Nih coba sebutkan. Adam nabi bukan? Adam bukan Adamnya Inul Daratista ya. Ini Adam nabi bukan? Yakin? Adam nabi atau bukan? Oke, nabi ya. Bukan Adam Smith ya, penemu teori kapitalisme, bukan. Ini nabi. Nuh nabi. Ini bukan artis yang dari Bandung ya. Ibrahim, Imran. Nah, jawabannya beda. Ini yakin gak? Coba nih, saya ngetes dulu. Saya bilang halo, jawabnya apa ya? Hai. Halo? Halo, halo, hai? Hai, halo, hai, halo? Hai, hai, halo? Halo, hai, halo? Sering terkecoh ini ya. Jadi para ulama sirah itu sepakat bahwa Imran itu bukan nabi, tapi orang solih. Tapi kadang-kadang gini, saya ketika baca sejarah, ada orang-orang filsuf ya, yang kayak Aristoteles, ya, terus Socrates. Kalau saya kaitkan dengan kenabian, ini juga mungkin nabi, mungkin ya. Bahkan bukan Aristoteles ini, saya nemuin satu buku, di situ ternyata ada yang menggambarkan mirip Luqman dari kisah hidupnya. Jadi mirip tuh ceritanya. Cuman di barat disebutnya Aristoteles, di kita disebutnya Luqman. Nah, termasuk Imran. Imran ini ya, ini bukan nabi tapi orang solih yang mereka sepakat mereka ini punya istri juga solihah, namanya Hannah. Dari Hannah dan Imran ini lahirlah seorang putri yang begitu taat, namanya Maryam. Dari Maryam lahir Isa alaihi salam. Coba bayangkan, Imran bukan nabi. Imran meninggal. Sebelum meninggal, Imran sama Hannah itu berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan dan akan aku wakafkan keturunanku ini di Baitul Maqdis, di Al-Aqsa. Nah, kalau doanya jadi pengurus masjid, berarti kan harapannya jadi laki-laki ya. Iya kan? Qadarullah, Allah takdirkan yang nanti lahir itu ternyata perempuan, namanya Maryam. Nah, yang menarik, ketika Imran dengan Hannah menikah, itu kan ada kosong lama sampai punya anak. Nah, ketika mau punya anak, nazarnya satu, anak saya akan saya wakafkan di Baitul Maqdis. Qadarullah, Imran tuh meninggal 6 bulan sebelum Maryam lahir. Bayangkan, Imran meninggal sebelum Maryam lahir. Akhirnya Hannah menjadi single parent yang mengurus putrinya, menjadi sosok wanita suci, wanita solihah, betul? Nah, yang menjadi kunci apa? Imran itu berhasil mendidik Hannah menjadi wanita yang solihah, dan Hannah menularkan ilmunya Imran kepada Maryam. Maryam itu dididik oleh Nabi
Zakaria. Dan setelah itu lahirlah Isa tanpa seorang bapak, tapi disebut sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada Maryam. Nah, yang menarik apa? Imran itu orang biasa. Imran itu bukan siapa-siapa. Sama kayak kita hari ini, ya. Bisa jadi kita nggak punya darah ulama ngalir dalam darah kita. Tapi Allah ingin ngasih contoh, nih keluarga Imran bukan nabi, tapi punya anak solihah, bahkan punya prestasi, punya cucu namanya Isa alaihissalam. Jadi nabi. Artinya apa? Grafik parenting kita tuh harusnya naik ya. Kalau tadi terlalu sempurna kan, keluarga nabi emang udah nabi Ustaz. Wajar. Itu keluarganya Nabi Nuh, Nabi Lut, itu juga luar biasa. Kemudian keluarganya Aisyah punya suami sekejam Fir'aun masih istiqomah. Abu Lahab yang nggak usah ditanya lah, itu dua-duanya masuk neraka itu mah. Ya, bukan saya ngomong Al-Quran, surat Al-Lahab itu ya, sudah divonis. Artinya kita belajar nggak boleh mencontoh keluarga ini nih, nggak boleh. Tapi kita contoh ada keluarga nih Imran. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, kita berharap kalau kita bukan seorang ulama, anak keturunan kita menjadi ulama besar. Amin ya robbal alamin. Itu grafiknya naik terus nih. Maka kualitas rumah tangga kita harus di-upgrade setiap waktunya. Harus di-upgrade. Gimana caranya, Sa? Belajar. Kata Henry Ford, Henry Ford ya, membuat mobil pertama di dunia, usia 80 tahun. Ketika dia berhenti belajar, dia akan berhenti di usianya. Berarti usia 20 tahun dia akan terus tua. Tapi kalau kita, kata Henry Ford, usia 80 tahun tapi masih terus belajar seperti usia 20 tahun, kita akan terus muda. Jadi yang membedakan itu adalah semangat belajarnya. Usia boleh naik terus, tapi semangat belajar terus muda. Siap? Takbir. Jadi belajar terus itu nomor satu. Yang kedua, berusaha untuk menerapkan apa yang diwariskan oleh Rasulullah. Baik itu perkataan, perbuatan, tindakan, termasuk ilmu-ilmu tadi. Komunikasi level tinggi. Rasulullah itu tahu persis, belum ngomong udah tahu maunya apa. Ngeri nggak tuh? Kan kalau kita mau sesuatu harus ngomong kan? Rasulullah belum ngomong udah tahu apa yang beliau maksud. Contoh, ketika malam pergiliran itu datang Sayyidah Aisyah. Padahal itu bukan malamnya beliau dan beliau belum tahu yang datang itu siapa. Pas tercium wanginya, ini kok Aisyah kok masuk ke sini? Padahal ini bukan jatah malamnya. Sampai seperti itu. Kalau kita sudah tahu, ya, baunya, ya. Sampai seperti itu komunikasi Rasulullah dengan para istrinya. Dan kemudian manajemen konflik Rasulullah itu juga harus kita pelajari. Bagaimana Rasul ketika marah. Rasul ketika itu pernah marah, bahkan sampai mau menceraikan semua istrinya. Ada di mana Ustaz? Di surat At-Tahrim ayat 1 sampai 12. Itu diceritakan Rasul sudah memulangkan semua istrinya. Bahkan ketika pulang, orang tuanya malah marah. Kenapa kamu pulang? Balik kamu kepada Rasul. Ketika Aisyah pulang ke rumah Abu Bakar, ketika Hafsah pulang ke rumah Umar, mereka kemudian marah. Marahnya bukan sama Rasulullah tapi sama anaknya. Kenapa kamu meninggalkan Rasulullah? Kamu ini marah-marah terus. Kalau sekarang gimana? Nah, ini baru nyata nih di HP saya ada nih. Ada yang curhat nih. Suaminya berantem sama istrinya. Istrinya pulang ke bapaknya. Yang dimarahin anaknya atau menantunya? Menantu. Ya. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi pola fitrahnya tidak berjalan. Apalagi ilmu tentang qawamah. Laki-laki posisinya sebagai pemimpin. Sekarang kan tertukar. Bapak-bapak di rumah, nyuci piring, nyuci baju, ngepel, ngurus anak, terus ganti popok, mandiin anak, tidurin anak, ya. Istrinya di mana? Di kantor. Tertukar. Bahaya ini. Kenapa? Karena fungsinya seorang pemimpin itu, seorang suami itu lautan ilmu bagi keluarganya. Yang dihormati, yang ditakzimi, yang dicintai, yang dihormati.
ketika itu hilang, fitrahnya tertukar, muncullah film suami-suami takut istri. Enggak sepakat itu. Ya. Kenapa? Karena fitrahnya laki-laki itu adalah M, aktif. Mencari nafkah, mencintai, menghargai, ya kan? Memberi, itu fitrah laki-laki. Sedangkan fitrah perempuan itu pasif, dicintai, disayangi, diperhatikan, digoda, itulah. Laki-laki menggoda, perempuan digoda, fitrahnya itu. Nah kalau fitrah ini tertukar, bahaya. Ya. Jadi itu yang kedua, mencontoh semua kehidupan Nabi. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhum fantahu. Yang ketiga, minta kepada Allah doa-doa tadi. Istiqomah. Mudah-mudahan dalam surat Al-Mu'minun ayat 8 tadi, doanya kan ada tadi ya, surat Al-Mu'minun ayat 8, kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden bersama-sama. Ketemu lagi, seatap lagi. Nah sekarang gimana mau disebut baiti janati? Di rumah sendok bengkok, piring pecah, apalagi gelas retak, apalagi lemari ditendang-tendang, meja hancur, motor dibanting, helm juga hancur. Mau gimana disebut baiti janati di situ? Bukan rumahku surgaku, itu artinya apa? Rumahku nerakaku. Pantas tadi ada yang bahagia banget gitu ya. Kan kalau cerai itu dapat sertifikat akte cerai itu kan bisa nikah lagi. Kalau udah lewat masa idah bagi perempuan, kalau laki-laki bebas. Bangga ya Allah, alhamdulillah keluar dari penjara gitu. Ya gimana mau masukin visinya ke surga, di rumahnya sendiri udah kayak neraka. Nah ini insya Allah, jadi mungkin nanti bisa sharing, tapi kalau ada masalah pribadi jangan disebutin ya. Nanti kita DM aja lah, private ya, karena nanti masuknya ke aib. Tapi kalau masalah umum yang mudah-mudahan bisa diselesaikan bareng-bareng, mudah-mudahan bisa kita kerjakan bareng. Ini sampai jam berapa? Selesai ya? Jam berapa? Saya lupa nih, ada ustadz di belakang. Sampai tidur saya nih, jam 11. 1 menit lagi, jadi nggak ada saya jawab ya. Ya, insyaallah. Mohon maaf kalau ada kata kurang. Jazakallah khair buat tuan rumah ya. Mas Eki mau pilih Bapak, Bu Sandra, insyaallah. Mudah-mudahan ini bukan the first and the last, ada the next lagi. Terakhir sebelum saya conclusionnya ya, jangan berhenti belajar, dan belajar kita terus naik terus. Jangan minggu ini belajar kitab Toharoh, minggu depan Toharoh lagi. Alhamdulillah Ustaz, naik kemana? Kitab sholat lagi. Kelas sholat apa lagi? Toharoh lagi. Naik ilmunya, ya, naik adabnya, naik kualitasnya. Itu yang harus kita pelajari, karena kalau kita sudah cinta Islam, kita akan semakin semangat untuk belajar, insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Insyaallah.